Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari 1 Petrus pasal yang pertama mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-6, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang kelahiran kembali. Di dalam kekristenan saudara ada istilah tentang kelahiran kembali, dan istilah itu adalah istilah yang ditekankan oleh Yesus sendiri kepada Nikodemus, di mana Nikodemus harus dilahirkan kembali. Dan inti dari kelahiran kembali saudara sebenarnya adalah mengalami penebusan di dalam Yesus Kristus. Dosa-dosa kita dihapuskan sehingga kita ditebus, dibaharui. Itu disebut sebagai dilahirkan kembali. Kita yang seharusnya binasa oleh karena dosa-dosa kita, tetapi kemudian dosa-dosa kita ditanggung dan kita disucikan dan kita dilayakkan, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, dan kita kapanpun kita menghadap kepada Tuhan kita pasti masuk surga. Itu disebut sebagai kelahiran kembali. Dan intinya kelahiran kembali itu terjadi melalui iman kepada Yesus Kristus. Itulah keunikan iman Kristen saudara. Ada kepastian keselamatan yang disebut sebagai kelahiran kembali, yang tidak ada di iman manapun. Tetapi dalam kekristenan itu ada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus, di mana orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosanya. Dia percaya akan hal itu, dan Yesus kemudian mati, bangkit, dan naik ke sorga mempersiapkan tempat bagi dia. Artinya ketika dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang tersebut sudah dilahirkan kembali dan mengalami atau memiliki kepastian keselamatan. Saat ini saudara, ada banyak hal yang penting di dunia ini. Penting untuk saudara mencapai atau meraih kesuksesan dunia. Saya berdoa saudara sukses, saudara berhasil, bisnis saudara berhasil sekalipun situasi sulit dan sebagainya, tetapi saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa keluarga saudara dan seluruh aspek kehidupan saudara mengalami keberhasilan. Tetapi lebih penting daripada semua pencapaian itu saudara adalah mengalami kelahiran kembali. Itu sebabnya saat ini saya mau memastikan, artinya kita masing-masing memastikan apakah kita sudah mengalami kelahiran kembali.
Karena tanpa mengalami kelahiran kembali, saudara, semua akan menjadi sia-sia. Apapun yang kita capai, kita berjuang mati-matian selama hidup yang singkat di dunia ini. Tetapi kalau pada akhirnya kita mati lalu masuk ke neraka, dan masuk neraka sampai selama-lamanya menderita di sana, apa gunanya semua pencapaian itu? Apa gunanya semua yang kita raih di dunia ini kalau pada akhirnya kita masuk neraka yang kekal sampai selama-lamanya, saudara? Sama sekali tidak ada arti dan tidak ada gunanya. Itu sebabnya saat ini, saudara, sekali lagi saya mau setiap kita memastikan apakah kita sudah mengalami kepastian keselamatan. Sudahkah saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Sudahkah saudara percaya bahwa Yesus mati untuk menanggung dosa saudara? Sudahkah saudara percaya bahwa nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan? Dan saudara percaya kapanpun saudara mati, saudara pasti masuk surga? Kalau saudara percaya akan hal itu, saudara sudah mengalami kelahiran kembali. Kalau tidak, saudara, sekalipun saat ini saudara orang Kristen, atau bahkan mungkin saudara pelayan, atau bahkan mungkin saudara sintua, atau apapun jabatan saudara di gereja, mungkin saudara sudah malah begitu lama menjabat di sana, melakukan banyak hal di sana, tetapi kalau saudara belum mengalami kelahiran kembali, semuanya sia-sia. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara pastikan saudara sudah dilahirkan kembali dalam nama Yesus Kristus. Nah, saat ini saudara, yang saya rindu kita lihat bersama dari teks firman Tuhan ini, apa yang terjadi bagi orang yang telah mengalami kelahiran kembali di dalam Yesus Kristus. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita ketika kita sudah mengalami kelahiran kembali? Saya sangat-sangat yakin saya sudah dilahirkan kembali. Dan saya rindu saat ini saudara juga mengalami kepastian iman, keyakinan pasti bahwa saudara sudah dilahirkan kembali. Dan saat ini kita akan lihat bersama apa yang terjadi bagi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Ayat 3 tadi dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi sekali lagi kita dilahirkan kembali melalui pengorbanan Yesus dan kemenangannya bangkit dari antara orang mati, dan kemudian dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Dan kemudian selanjutnya dikatakan kepada suatu hidup yang penuh harapan. Artinya saudara, bahwa kalau kita sudah dilahirkan kembali, maka kita masuk ke dalam satu hidup atau satu kehidupan yang penuh harapan. Saudara, saya pikir itu sesuatu yang sangat berharga yang bisa kita raih dan bisa kita miliki setelah kita mengalami kelahiran kembali. Adakah saudara melihat atau saudara pernah mendengar ada orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, tapi kemudian dia putus harapan dan kemudian bunuh diri? Sejarah mencatat kejadian seperti itu begitu banyak, saudara. Kenapa? Karena sekalipun mereka sudah mencapai banyak hal, tapi mereka putus asa akhirnya karena hidup mereka tanpa harapan. Biasanya orang-orang rindu sekali berhasil, saudara. Tetapi dengar, orang-orang yang sudah mencapai keberhasilan, tidak sedikit yang akhirnya mengaku bahwa mereka putus asa. Kenapa? Karena setelah mereka ada di titik itu, hidup mereka hampa, hidup mereka kosong. Karena saya setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa di dalam diri kita sebenarnya ada satu ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh Tuhan sendiri. Di dalam diri kita, saudara, ada satu tempat yang apapun saudara miliki, saudara tidak akan pernah mengalami ruangan itu terisi. Itu sebabnya begitu banyak orang yang sudah mencapai ini, itu, dan sebagainya tidak pernah puas. Kenapa, saudara? Karena ruangan itu belum terisi. Dan ruangan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Itu sebabnya orang yang hidupnya belum diisi oleh Tuhan, artinya Tuhan belum ada, belum masuk dalam hatinya, dia tetap akan merasa kekosongan sehingga akhirnya mengalami kehampaan hidup dan tanpa harapan.
Itu sebabnya kadang-kadang kita terkaget-kaget, saudara. Ada orang-orang yang sukses, berhasil, kemudian dia punya pasangan hidup yang sempurna dan sebagainya. Akhirnya hancur-hancuran, bercerailah, dan kemudian makin narkoba lah, dan sebagainya. Kenapa? Kosong, saudara, tanpa harapan. Tetapi saya dan saudara atau setiap orang yang sudah dilahirkan kembali, maka dia masuk ke dalam satu hidup, yaitu kehidupan yang bukan hanya ada harapan, tapi penuh harapan. Itu sebabnya tadi saya menegaskan, saudara, bahwa pastikan saudara sudah dilahirkan kembali. Karena orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, hidupnya menjadi kehidupan yang penuh harapan. Hari ini hidupku penuh harapan, saudara. Kenapa? Karena setelah aku dilahirkan kembali, aku mengerti bahwa di dunia ini aku berjalan dengan Tuhan. Dan ada harapan-harapan yang akan Dia nyatakan. Artinya apa yang kurindukan ketika itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Selalu saja aku lihat lebih dari apa yang kupikirkan. Itu Dia nyatakan. Lebih dari apa yang kudoakan, itu Dia wujudkan. Dan yang penuh harapan lagi adalah ketika aku mati, aku pasti masuk sorga. Artinya setelah aku mengalami kelahiran kembali, di dunia ini hidupku damai, di dunia ini aku diberkati. Ya, kalau berbicara tentang masalah, hidup akan selalu ada masalah. Tetapi dalam masalah selalu ada harapan juga. Aku lihat dinyatakan oleh Tuhan. Dan kemudian ketika mati aku pasti masuk sorga. Bukankah itu kehidupan yang penuh harapan? Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus mengalami kehidupan yang demikian, saudara. Artinya di dalam Yesus setelah kita dilahirkan kembali, hidup kita penuh dengan harapan. Lalu kemudian yang kedua, saudara, apa yang ada atau apa yang terjadi bagi orang yang sudah dilahirkan kembali? Lihat ayat yang keempat. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wow. Yang kedua, saudara, bahwa sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, kita akan menerima satu bagian di sorga, bagian yang bersifat kekal, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. Artinya ada bagian, ada warisan, ada yang diperuntukkan, dipersiapkan bagi kita di sorga. Kapanpun kita mati, kita akan menerima itu. Satu bagian yang tidak dapat layu, saudara. Satu bagian yang tidak dapat binasa. Satu bagian yang bersifat sorgawi. Kita akan terima sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Itu sebabnya saat ini, mari sekali lagi, pastikan saudara sudah dilahirkan kembali dalam Yesus. Kalau saudara sudah dilahirkan kembali, saudara akan menerima satu bagian yang luar biasa di sorga. Saudara, betapa indahnya waktu itu, di mana kita akan menerima warisan yang Tuhan persiapkan bagi kita di sorga, saudara. Di sana akan ada mahkota yang Tuhan peruntukkan bagi setiap kita. Saya membayangkan, saudara, bahwa betapa indahnya satu saat aku akan menghadap kepada Bapa di sorga. Dan saat aku menghadap kepada Dia, Dia ulurkan apa yang menjadi bagianku. Dia taruh mahkota di kepalaku. Dan aku berada di satu tempat yang indah, di mana sinar kemuliaan Allah akan menerangi. Keindahan di sana adalah keindahan yang tidak terjelaskan dengan kata-kata. Keindahan yang luar biasa. Saudara, jangankan sampai di sorga, di dunia ini saja, ketika kita menikmati hadirat Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, kemudian kita mengalami hadirat Tuhan, ada satu keindahan yang tidak terjelaskan dengan kata-kata. Apalagi nanti ketika kita masuk di sorga, tempat yang indah, mulia, yang dimana di sana ada
kemuliaan Tuhan bersinar, menerangi kita. Satu tempat yang tidak terjelaskan dengan kata-kata. Dan di sana aku akan dikaruniai mahkota. Di sana aku akan dikaruniai dengan apa yang Tuhan telah persiapkan bagiku. Tuhan telah persiapkan yang terbaik bagiku di sana. Sungguh indah waktu itu, saudara. Dan itu kita akan terima sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Ada bagian yang Tuhan persiapkan bagi kita di sorga. Kemudian yang terakhir, saudara, yang akan terjadi bagi orang-orang yang hidup mengalami kelahiran kembali, di mana di ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dikatakan, saudara, yaitu kamu. Siapa maksudnya kamu? Yang sudah dilahirkan kembali. Dan kemudian apa yang dikatakan? Dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan. Jadi dalam perjalanan kita menantikan keselamatan, artinya ketika kita mati nanti, kita menerima keselamatan yang kekal di sorga. Dan sekarang dalam perjalanan itu ditegaskan di sini, kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Artinya apa, saudara? Kekuatan Allah memelihara orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Di dunia ini ada begitu banyak tantangan. Di dunia ini ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan. Dan mungkin saudara juga saat ini sebagai orang-orang percaya ada masalah, ada beban hidup, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, saudara pikul di dalam hidup saudara. Tetapi dengar, saudara, jika saudara sudah dilahirkan kembali, ada kekuatan Allah yang akan memelihara kita, yang akan membawa kita kepada kemenangan atas segala masalah, persoalan, tantangan hidup yang kita alami. Saudara, saya mengalami dalam hidup ini ada begitu banyak tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan aku hadapi. Tetapi selalu saja aku melihat Tuhan membela. Selalu saja aku melihat Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan perkara besar. Dia menyatakan pemeliharaannya melalui kekuatannya yang dahsyat. Dalam situasi-situasi sulit, aku lihat pemeliharaan Tuhan. Saat kekurangan melanda, aku lihat pemeliharaan Tuhan. Saat persoalan menindih, aku lihat Tuhan selesaikan masalah itu, persoalan itu. Artinya, saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita sudah dilahirkan kembali, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saudara sudah dilahirkan kembali, apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara saat ini, saudara akan mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini, di mana kita sudah belajar bahwa kita harus dilahirkan kembali. Bagaimana kita dilahirkan kembali? Dengan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita serahkan hidup kita kepada Dia, dan kemudian kita percaya bahwa dosa-dosa kita sudah Dia tanggung di kayu salib, dan hidup kita menjadi miliknya. Dia menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jalani hidup kita dalam iman kepada Dia. Itulah buktinya kita sudah dilahirkan kembali. Dan sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, kita sudah belajar bahwa yang pertama yang terjadi adalah hidup kita penuh harapan. Yang kedua, sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, ada bagian yang Tuhan persiapkan yang akan kita terima di sorga nanti. Dan kemudian yang ketiga, selagi kita masih berjalan di dunia ini, ada Tuhan yang memelihara kita dengan kekuatan kuasanya. Bukankah luar biasa, saudara, dalam iman kekristenan kita sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali? Itu sebabnya saya berdoa biar setiap kita, setiap saudara sudah mengalami kelahiran kembali di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara.
Jadikan renungan pagi hari ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini, di mana saudara menjalani hari-hari saudara sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali. Artinya saudara menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saudara, dan saudara jalani itu semuanya di dalam iman kepada Dia, dan saudara mengalami kepastian kelahiran kembali, kepastian keselamatan. Saudara memiliki hidup yang penuh harapan. Saudara punya warisan di sorga, dan saudara dipelihara oleh Tuhan dalam perjalanan di dunia ini. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan, dan pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan ini. Terapkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis.
Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka
memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami, hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.